Halo semua, sebelumnya dalam matematika diskrit, teman-teman sudah mempelajari tentang kaidah pencacahan, tentang fungsi pembangkit, relasi rekursif, dan lain sebagainya. Melanjutkan pembahasan tersebut bersama saya, Dwi Alfidia Pagau, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai matematika diskrit tentang materi teori graf. Saya akan melanjutkan kelas ini dengan konsep dasar graf. Dan objektif dari pertemuan ini, teman-teman bisa paham apa itu graf dan jenis-jenis dari graf. Bahkan lebih lanjut lagi kita akan belajar tentang manfaat atau penerapan graf sendiri dalam kehidupan kita. Jadi apa itu graf? Sebuah graf terdiri dari dua himpunan, yaitu himpunan berhingga yang tidak boleh kosong yang disebut dengan titik, dan himpunan berhingga yang boleh kosong yang disebut dengan sisi. Titik diberi simbol V dari kata vertex dengan lambang sebuah nokta. Kemudian sisi diberi simbol E dari kata edge dengan lambang sebuah ruas garis. Berbeda dengan geometri, meskipun graf membahas ruas garis dan titik, namun graf sangat bertolak belakang dengan konsep geometri. Graf tidak berbicara tentang bentuk dan ukuran, tetapi keterkaitan antara suatu hubungan antara titik dan garis. Selanjutnya kita masuk dalam contoh graf. Misalnya di sini saya mempunyai graf, saya akan membuat sebuah graf. Di sini sudah ada 4 titik, kemudian 4 titik ini saya hubungkan dengan sebuah ruas garis. Nah, kemudian ada lagi sebuah graf, misalnya dia bentuknya seperti ini. Oke. Lalu kita beri indeks, misalnya ini adalah V1, kemudian V2, V3, V4. Kemudian ini adalah E1, E2, E3, dan E4. Kemudian ini adalah V1, V2, V3, dan V4. Sisi pertama, sisi kedua, dan sisi ketiga. Sisi yang menghubungkan sebuah titik dengan dirinya sendiri disebut gelung. Contohnya seperti ini. Jadi dia akan terhubung dengan dirinya sendiri. Titik, sisi yang menghubungkan sebuah titik dengan titik itu sendiri. Ini disebut sebagai gelung. Misalnya ini kita beri sebagai sisi ke E5, sisi ke-5. Kemudian jika terdapat lebih dari satu sisi yang menghubungkan dua titik disebut sisi rangkap. Sisi rangkap contohnya seperti ini, dia menghubungkan dua titik dari V1 ke V4. Ada dua sisi, ini disebut sebagai sisi rangkap. Misalnya ini adalah E6. Oke, misalnya lagi sisi rangkap ada seperti ini. Ini adalah E7. Kemudian, graf yang tidak memiliki sisi rangkap dan gelung disebut graf sederhana. Contohnya, misalkan ini adalah graf. Ya, tadi kita lupa. Ini misalkan ini adalah graf G dan ini adalah graf H. Graf G ini bukan graf sederhana karena dia memiliki gelung
dan dia memiliki sisi rangkap. Sementara graf H ini dia tidak memiliki sisi rangkap dan dia juga tidak memiliki gelung, makanya dia disebut sebagai graf sederhana. Kemudian, graf yang memiliki sisi rangkap tetapi tidak memiliki gelung, dia disebut sebagai graf rangkap. Misalnya ini, misalnya kita buatkan sebuah sisi, ini E4, berarti dalam graf H ini terdapat sisi rangkap, tetapi dia tidak memiliki gelung, makanya graf ini disebut sebagai graf rangkap. Di sini ada jenis-jenis graf. Yang pertama ada namanya graf komplit. Graf komplit adalah sebuah graf sederhana dengan n titik dan setiap dua titik berbeda dihubungkan dengan sebuah sisi. Jadi misalkan sebuah graf, di sini kita memiliki, misalkan ini adalah titiknya, kita misalkan ini adalah sebuah titik dari sebuah graf, dan graf ini memiliki 4 titik dan dikatakan bahwa setiap dua titik berbeda dihubungkan dengan sebuah sisi. Ini V1, ini V2, V3, dan V4. Setiap titik yang berbeda dihubungkan dengan sebuah sisi. Karena V1 dan V2 berbeda, V1 dan V3 berbeda, V1 dan V4 berbeda, maka semuanya terhubung. Begitupun untuk V2 dan V3, V4 dan V3, V2 dan V4. Nah, ini disebut sebagai graf komplit. Diberi simbol K, N-nya K4. Indeks di sini menyatakan banyaknya titik pada graf tersebut. K-nya ini adalah graf komplit. Kalau ada sebuah graf dengan nama K, berarti dia adalah graf komplit. Jadi ini adalah bentuk graf komplit. Salah satu contoh dari graf komplit dengan 4 titik. Jadi banyaknya titik dalam graf komplit Kn sama dengan N. Jadi banyaknya titiknya sama dengan sebanyak itu juga titik dari graf komplit. Indeks di sini menyatakan banyak titik. Kemudian banyaknya sisi dari graf komplit Kn itu adalah 1/2 dikali N dikurang 1. Selanjutnya jenis graf yang kedua ada graf kosong atau disebut sebagai graf nul, diberi simbol N. N menyatakan indeks dari banyaknya titik dalam graf tersebut. Nah, graf kosong ini adalah graf yang tidak memiliki sisi. Misalnya, contohnya ini. Ini adalah graf N1, graf kosong dengan 1 titik. Kemudian ini adalah graf kosong dengan 2 titik. Ini graf kosong dengan 3 titik atau N3. Yang berikutnya adalah graf bipartisi. Sebuah graf G, dia akan disebut sebagai graf bipartisi jika himpunan titik di graf G dapat dipartisi menjadi 2 bagian, yaitu himpunan titik-titik A dan himpunan titik-titik B. Sedemikian sehingga setiap sisi di G menghubungkan titik di A dan titik di B. Contohnya seperti ini. Kita mempunyai sebuah graf. Nah, ini sebuah graf. Kemudian misalnya kita misalkan dulu. Ini V1, V2, V3, V4, dan V5. Titik kelima. V1 terhubung ke V4, V4 terhubung ke V2, V2 terhubung ke V5, dan V5 terhubung ke V3. Nah, ini yang kita katakan dia terbentuk dalam 2 himpunan. Misalnya, V1, V2, dan V3 ini masuk dalam himpunan A. Kemudian, V4 dan V5 ini tergabung dalam himpunan B. Perhatikan bahwa titik-titik dalam himpunan A tidak saling terhubung.
V1 tidak terhubung ke V2, V2 tidak terhubung ke V3. Begitupun titik himpunan titik di B, V4 tidak terhubung ke B. Melainkan himpunan titik di A terhubung ke himpunan titik di B. Begitupun himpunan B terhubung ke titik di himpunan A. Inilah yang disebut sebagai graf bipartisi. Nah, dari graf bipartisi ini ada juga yang disebut sebagai graf komplit. Jadi apabila G adalah graf bipartisi yang tadinya dipartisi ke dalam A, himpunan A dan himpunan B, sedemikian sehingga setiap titik di A berhubungan langsung dengan setiap titik di B. Perhatikan kata setiap. Misalnya, saya mempunyai sebuah graf yang sama dengan tadi. V1, V2, V3, V4, dan V5. Lalu V1-nya terhubung karena setiap titik di A akan terhubung ke B. Berarti V1 dia akan terhubung ke V4. Dia juga akan terhubung ke V5. Jadi kita misalkan bahwa titik ini dia adalah himpunan A. Kemudian titik ini tergolong dalam himpunan B. Kan? V1 dia terhubung ke V4 dan V5. Semua titik di B tak terkecuali. V2 pun seperti itu, dia akan terhubung ke semua titik di B. V3 pun seperti itu, akan terhubung ke semua titik di B. Maka ini disebut sebagai graf bipartisi komplit. Nah, graf bipartisi komplit itu diberi simbol KMN. M menyatakan banyaknya titik di himpunan A dan N menyatakan banyaknya titik di himpunan B. Kalau ada graf komplit KMN berarti dia adalah graf bipartisi komplit. Kalau yang tadi, kalau komplit saja dia bentuknya seperti ini, KN. Ini untuk graf komplit saja. Lalu banyaknya titik dalam graf bipartisi komplit KMN adalah M ditambah N. Itu banyaknya titik. Kemudian kalau mencari banyaknya sisi, M dikali dengan N. Oke, nah selanjutnya kita masuk dalam graf bagian. Nah, misalkan di sini untuk graf bagian, misalnya kita mempunyai sebuah graf, yaitu graf H dan graf G. Nah, misalkan graf H merupakan subset dari G atau himpunan bagian dari graf G. Jika banyaknya titik di graf H merupakan subset dari banyaknya titik di graf G dan banyaknya sisi di graf H merupakan subset dari banyaknya sisi di graf G. Makanya dia disebut sebagai graf bagian. Nah, ada juga yang namanya graf bagian rentang. Kapan dia disebut sebagai graf bagian rentang? Jika banyaknya titik di graf H sama dengan banyaknya titik di graf G. Dia disebut sebagai graf bagian rentang. Kalau dia tidak sama dengan titik di graf H tidak sama dengan titik di graf G, jadi dia disebut sebagai graf bagian non rentang. Kalau dia tidak sama. Kalau dia sama disebut graf bagian rentang. Contohnya, kita buat sebuah contoh graf bagian rentang. Misalnya, ini adalah graf G-nya. Nah, misalkan ini adalah graf G. V1, V2, V3, V4, dan V5. E1, E2, E3, E4, E5, dan E6. Oke, ini adalah graf G. Nah, kapan sebuah graf H dikatakan dia adalah himpunan bagian atau graf bagian dari graf G? Misalkan titiknya
Ini terbentuk dari V1, V2, V5, dan V4. Misalkan ini adalah graf H. Ini juga adalah graf bagian E1, E5, E3, E6. Ini juga adalah graf bagian dari graf G. Kemudian V1, V2, V3, V4, dan V5. Nah, misalkan bentuk grafnya seperti ini disebut juga sebagai graf, ini sebut sebagai graf H1, ini kita beri nama graf H2. Graf H2. Nah, perhatikan antara graf H1 dan graf H2. Graf H1 jumlah titiknya tidak sama dengan graf G, tapi dia juga adalah graf bagian, tapi ini disebut sebagai graf bagian non rentang. Sementara untuk H2, jumlah titik di graf H2 sama dengan jumlah titik di graf G. Makanya dia juga adalah graf bagian dan bahkan disebut sebagai graf bagian rentang.